Bulan Ramadan ini atau bulan juga Ramadan disebut juga bulan Al-Quran, Syahrul Quran, ya kan? Bulan apa? Bulan Al-Quran yang mana ada nuzul Quran pas tadi malam nih. Nuzul Quran di tahun di 1446 tahun yang lalu, tepatnya di gua apa? Ada gua Sur, ada gua Sibaya, itu Gunung Sibaya, ada guanya pernah gua Sinabung, ada gua apa? Di gua Hiro, atau di Gunung Tursina, Gunung Tursina Nabi Musa. Ada gunung apa namanya? Tadi Sibaya, Sinabung, gunung apa? Gunung Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah tempat atau bukit Nabi Adam bertemu dengan Siti Hawa, atau nanti Yuni dengan siapa jawabnya suaminya? Jabal Nur. Gunung Cahaya. Di sini ada gua. Gua ini adalah tempat ketemunya Nabi Muhammad dengan. Jadi jumpalah Nabi Muhammad dengan Jibril menerima wahyu surat Al-Insan, Al-Mutaffifin, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Coba nanti ditulis, dihafal artinya setengah lah, antara 10 ayat 7 ayat artinya. Tulis nanti. Ya jangan nyontek ya. Jangan nyontek, bisa kan? Menulis surat tahu ayatnya? Al-Alaq wal Qur'anul Alaq, bukan ya? Astagfirullah. Al-Alaq kayak mana Al-Alaq? Bikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Apa lagi? Wa rabbukal akram alladzi 'allama bisa dibuka? Dah. Kan ada juga salawatnya Iqra ya Muhammad itu ya kan. Jadi nuzul Quran itu turunnya Al-Quran dari langit dunia Baitul Izzah atau Arsy Allah atau Lauhul Mahfuz kepada Baitul Baitul Izzah, terus kemudian ke langit dunia, Sama'ud dunia, Sama'id dunia, langit dunia, atau tepatnya di kota Mekah, atau tepatnya tadi di Gua Hira. Ada Gua Sur yang mana Nabi Muhammad sembunyi. Dari Gua Sur itu ada dikejar Nabi Muhammad waktu mau hijrah, sembunyi. Kemudian di Gua Sur itu Allah melindungi Nabi Muhammad, ditutupilah di mulut gua itu ada apa tuh yang film-film itu? Spider-Man, Iron Man, ya kan? Bukan? Avenger, bukan ya? Bukan. Oh, kirain ada Captain America. Jaring laba-laba dan burung merpati. Burung merpati itu simbol ini juga agama. Orang Kristen juga ada burung merpatinya, simbolnya di gerejanya. Nabi Isa buat burung merpati itu. Oke, jadi maka hari ini kita harus dengan Al-Quran itu kita mesti ngapain? Harus dekat dengan Al-Quran. Kita harus bersama dengan Al-Quran, atau istilahnya mencintai Al-Quran. Cintailah Al-Quran dan juga cintailah ususmu, minum Yakult tiap jam. Tiap hari juga nggak bagus. Minimal 4 hari sekali, 3 hari sekali. Dengan apa caranya? Supaya apa? Kalau kita udah mencintai Quran, udah mendekat Quran, nanti jadi apa? Manfaatnya apa? Dampaknya apa? Efeknya apa dengan kita dekat Al-Quran? Juni, apa manfaatnya ketika kita sudah ada atau terbiasa dengan Al-Quran? Hati jadi tenang. Apalagi? Apa? Jelaskanlah. Bisa menyembuhkan hati kita, melapangkan pikiran, menenangkan, apa lagi? Dan bisa jadi tentunya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran menjadi
hudan, cahaya atau petunjuk, hudan linas wa bayinat, penjelas, penerang, ya kan? Dan hudan linas, oke, mana ayatnya? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linas wa bayinatin minal huda wal furqan bijudika amin wa bimtinanika amin amin ya khairul mas'ulin. Salatul itulah dia salah satu adanya Al-Qur'an, sehingga hati kita jadi tenang atau kita bisa mendapatkan solusi-solusi atau mendapatkan jalan keluar daripada permasalahan hidup. Semuanya ada di Quran, apapun itu semuanya dikaji di Quran, walaupun tidak semua, tapi prinsipnya atau intinya kuncinya di Quran. Apapun masalahnya, apapun bidangnya, masalah pemimpin, politik ada di Quran. Bagaimana pemimpin itu, bagaimana ciri-cirinya atau bagaimana harus memimpin, ilmunya, ilmu kepemimpinan. Apalagi ekonomi, di Quran kita diajarkan untuk bekerja. Apalagi untuk jadi kok perempuan namanya apa? Woman apa? Independen ya woman, nggak bergantung kepada suami gitu. Apalagi? Enggak, ekonomi. Kita diperintahkan untuk bekerja atau berusaha dan bekerja dengan ikhlas, dengan cerdas, dengan akal, dengan pikiran kita. Ada orang yang udah bekerja tapi mungkin bukan dengan cerdas. Dia udah bekerja tapi belum maksimal mungkin. Kenapa? Karena nggak hanya kerja dengan otot aja. Kalau istilahnya kerja lama-lama tipes gitu. Kerja tipes jadinya kan? Bukan, tapi kerja itu dengan cerdas. Maksudnya dengan kita atur pola makan kita, istirahat kita, ataupun juga dengan pikiran kita yang sudah terasa. Contoh kita mengajar jadi guru ya, nggak mungkin jadi guru itu nggak menggunakan kecerdasan ya kan? Kita kalau ngajar harus pakai kecerdasan kan? Dengan cara apa? Dengan memahami materinya, menguasainya. Kalau ada hafalan kita hafal. Kemudian kita nanti ada intermezzo atau apa yang Bapak bilang itu, selingan itu namanya apa? Yang ada games. Ada ice striking, es teh manis, es teler, es apa lagi campur. Pokoknya es itulah. Sehingga kerjanya dengan cerdas dan insya Allah efektif. Jadi nggak hanya mengajar sekedar aja, ada kreativitasnya gitu. Ya, jadi kalau kita mau bekerja pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sukses atau bermanfaat, bekerjalah dengan cerdas. Memang kuli bangunan bekerja juga, tapi bukan dengan kecerdasan. Hah? Pintar aja dengan kepintaran. Pintar lah misalnya, atau mandornya lah, atau apanya kan. Tapi saya yang mengaturnya itu, kalau kuli bangunan kan ada mandornya gitu ya kan. Nah, kalau kita kerjanya harus dengan cerdas dan juga mudah-mudahan bisa ikhlas. Jadi itulah yang nanti membuat kita jadi apa? Sukses. Kalau nggak menggunakan kecerdasan, kalau nggak melatih akal, ya lama-lama jadi gagal. Ya itu dia. Nauzubillah. Udah sukses. Kata Quran tentang ekonomi, ya berbagilah. Ya kan? Saling berbagi. Sharing for caring, membagi kekayaan kita, sebab dalam harta kita itu ada hak-haknya ya, ada orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, ada 7 asnaf itu kan, yang nama sedekah itu dah. Apalagi ada sedekah, infak, sedekah. Kemudian dalam Quran juga diatur tentang bekerja, sedekah, mencari harta yang dengan yang halal, cara yang halal. Jangan kita bekerja tapi marah-marahin bawahan, atau kita malas atau apa rasanya bekerjanya dengan curang ya kan? Apakah istilahnya korupsi begitu ya? Jadi diatur semua di dalam Al-Quran. Dalam sisi ekonomi, seni, bagaimana Quran membahas tentang seni atau budaya. Oke? Tadi pemerintahan. Apalagi? Kehidupan sosial, udah pasti sosial, tentang
kehidupan sesama manusia, kepada sesama kita tetangga, kepada saudara, ada saudara seiman, saudara apalagi saudara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ya kan? Ada banyak tuh saudara kita. Ada teman rasa saudara, ada saudara rasa, ada saudara yang kayak saudara gitu ya. Banyak ya? Hah? Nah, saudara kayak musuh malah meremehkan kita, menyepelekan kita, menselepehkan kita, menselebeukan kita ya. Selebeu. Karena gini, Hamid. Apa? Siapa? Hamdi. Kalau kita lihat lagi di luar sana, di masyarakat banyak yang baca Quran, tapi hakikatnya dia kamin korek, banyak yang baca Quran tapi malah Quran menjauh darinya atau malah nggak mendapat hidayahnya atau hidayah Al-Quran. Banyak yang baca Quran tapi dia nggak memahaminya, atau maaf cakapnya dia qori atau dia imam, bagus suaranya tapi akhlaknya jauh panggang daripada api, ya kan? Atau dia memahami Al-Quran dengan cara yang salah, menyalah-nyalakan orang lain. Si paling sunnah, si paling benar, yang lain salah, membid'ah-bid'ahkan. Itu yang akhirnya Al-Quran jadi jauh dari dia. Dia lebih fokus kepada hal-hal receh namanya. Atau bahasa pepatahnya gajah di pelupuk mata tidak terlihatnya, malah semut yang kecil yang nggak penting itu nengoknya. Gitulah. Maka hari ini tujuan kita adalah membaca Al-Quran dengan memahaminya, dengan mendalaminya. Apalagi selain membaca terjemahannya, baca tafsirnya. Itulah makanya Bapak suruh beli bukunya nanti kan. Tafsirnya dalam bentuk tafsir langsung atau dalam bentuk buku. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, As-Suyuti, tafsir apalagi Buya Hamka, tahu salah satu ulama hebat kita yang filmnya banyak, udah di novelnya difilmkan. Tenggelamnya kapal Titanic, kapal Van der Wijk, banyak tuh novel-novelnya. Kalian tengok Buya Hamka filmnya. Ini Bapak ada nih di HP. Di bawah lindungan Ka'bah. Oh, sedih-sedih kali filmnya. Yang main itu Claudia Cynthia Bella sama Junot Ali. Kalau yang tenggelamnya kapal Van der Wijk yang baru nikah kemarin sama orang Malaysia, Pevita sama si Junot Ali juga. Itulah novel-novel Buya Hamka. Dan Buya Hamka ini juga selain penyair atau pujangga juga mufassir. Mufassir itu apa? Penafsir. Ada muhadis, orangnya ahli hadis, ya kan? Kalau kita bukan ahli hadis, mungkin kalian ini atau bapak juga ahli hadas, ya. Ahli hadas, suka berhadas ya, betul nggak? Ahli hadas kita kan, Ustaz. Apa nama tadi Buya Hamka ya? Coba dicatat, dibaca itu, atau ditonton filmnya, sedih tuh film. Jangan asik nonton drakor aja gitu. Apa crash landing apa? Apa filmnya tuh crash landing itu ya? Drakor itu. Atau apa judulnya? Nggak tahu ya. Atau film India mungkin kalian ya. Atau anime. Jadi sama juga ini, sama dengan ada hadis Nabi lewat Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu apa? Kam min so'imin, berapa banyak yang puasa. Ini sama ya dengan Quran tadi. Ada orang yang baca Quran tapi nggak ada gunanya. Ada yang puasa tapi juga nggak ada gunanya, hanya mendapat ilal ju' wal atosh, mendapat lapang dan haus dahaga semata. Karena puasanya nggak dengan hatinya gitu. Ya, contohnya gimana? Dia puasa tapi masih malas. Dia puasa nggak mau baca Quran, nggak mau ngerjain tugas. Dia puasa nggak mau apa lagi? Sholat, ibadah atau zalim. Begitulah yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita jauh dari hal-hal itu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari ibadah yang ibadah yang tidak ada gunanya, dalam tanda kutip maksud Bapak. Karena sesungguhnya ibadah itu untuk kebaikan kita, untuk akhlak kita. Apa kata Allah kalau kita sholat tapi masih jahat? Inna sholata tanha anil
sholat tapi masih jahat, berarti ada dipertanyakan sholatnya. Itulah mungkin wailul lil musallin. Tapi bukan berarti nggak sholat gitu kan. Ternyata ada yang salah dari sholat kita. Atau tadi kita belum memahami sholat yang diinginkan Nabi. Sholat yang diinginkan Nabi adalah dengan kita sholat dan kemudian juga dengan hubungan baik kepada manusia. Sholat yang diinginkan adalah hablum minallah, sholat sosial dan sholat ritual. Kalau cuma sholat ritual itu belum sholat. Ditambah lagi dengan sholat sosial atau sholat berakhlakul karimah atau berkebaikan, itulah hablum minallah, hablum minannas. Tapi Pak, ada yang baik, yang bagus, tapi dia nggak sholat, salah nggak itu? Ya salah juga. Dia baru sholat sosial, tapi masih lebih mending daripada orang yang sholat tapi lambehnya kemana-mana. Tahu lambeh? Cakapnya gibah atau sana gosip, ya kan? Panjang lagi jalan tol Medan, sampai mana nih tol kita? Tol Binjai Medan, tebing lewat lagi Indrapura, sampai mana udah tebing? Siantar, bahkan mau lebih panjang lagi, ternyata repetan atau gosipan emak. Padahal tol Medan ini udah mulai panjang kali. Habis berapa tapi masih kalah. Atau gosipan atau repetan atau gibahan emak-emak di sini. Tapi insya Allah nanti kalian kalau jadi mama nggak gitu ya, nggak salah lagi. Jadi itu dia, ibu-ibu semuanya, kenali Al-Quran. Kita kenali Al-Quran. Bagaimana ada banyak isi Quran tadi Bapak bilang kan, Al-Quran menjelaskan tentang psikologi kita manusia, komunikasinya, bagaimana menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, jadi istri yang soleha atau wanita yang al-hafizatul qanitatul solihat, yang menjaga dirinya, yang malu terhadap dosanya, yang bisa berbakti kepada suaminya. Wanita itu gampang masuk surga. Cukup dia mengerjakan sholat 5 waktu, puasa, dan melayani, ya, melayani Bang Hamid. Apa? Hamdi, Bang Hamdi. Ya Nisa, bukan gitu? Iyalah, insya Allah ya. Tuh, Bang Hamdi ini soleh ini. Soleh. Insya Allah yakin soleh. Nampak Bapak apa nih? Udah Bapak terawang, udah Bapak baca tadi garis-garis tangannya apanya diramal. Astagfirullah. Ya, di Quran itu dikisahkan Al-Quran semua kaum, terutama kaum-kaum yang kurang ajar ya. Wal 'ad, kaum 'ad ya. Wa fir'aun zil autad, kaum Fir'aun. Wa samud alladzina taghafil bilad, kaum Samud. Fir'aun yang membuat piramid, ya kan? Yang membangkang melawan Nabi Musa. Akhirnya dia tenggelam di lawan sana di mana? Laut Merah ya. Itu ya. Itulah kenyataan, itulah klaimnya orang Yahudi, karena orang itu dulu dihadiahkan Allah tanah di Palestina. Itu tanah kami, janji itu apa jangan bahasa Inggris? Promise ya. The promised land katanya. Tanah kami ini, tanah dari Tuhan ini, dari Allah katanya. Orang itu ngaku-ngaku, padahal hilang pantat, hilang kan tempat kan. Udah nggak ada orang itu. Tiba-tiba mau ngaku-ngaku, udah pergi kemana-mana kan. Israel kan atau orang Yahudi kan kemana-mana kan. Buktinya Indonesia ada Wahyudi namanya, Wahyudi kan mirip bukan ya? Wahyuni bukan ya? Beda ya. Nah, habis itu datang waktu lagi ujuk-ujuk datang di tahun 19 berapa ya? 45 bukan ya? 45 17 Agustus itu merdeka. Tahun berapa itu? Orang itu mengklaim bahwanya ini tanah Israel. Atau ya? Akhirnya orang Israel marah, perang, kalah perang. Itulah Mesir, Syria, pokoknya ada 3 negara gabungan kalah lawan Israel. Israel tentunya dibackingin sama Amerika kan, ordalnya kan. Kalah, akhirnya tanah Israel makin besar. Palestina makin mengecil sampai sekarang tinggal sisa jalur Gaza. Seperti itu kisah awalnya. Kalau gitu Bapak bisa juga ya kan, kayak gitu ngaku-ngaku nanti. Makanya orang Palestina marah kan. Cuman ini kayak mana lagi, udah kita terima aja lah, tuh adu aja lah, nggak usah dikutuk kali, nggak usah dimarah-marahin. Ya memang Allah aja yang membalasnya. Nggak usah, ya Allah hancurkan Palestina, Israel, Allahumma damir ada keadil, musnahkan orang Yahudi, nggak boleh gitu.
Emang kita siapa? Ada ustaz kayak gitu tuh, ustaz kurang ajar gitu. Masa dia mengajarkan kebencian, menghancur-hancurkan itu? Udah, doakan itu yang baik kan. Kalian misalnya tadi tetangga kalian ada yang julid, apakah kalian harus doakan supaya apa? Cepat mati, cepat jatuh sakit enggak? Doakannya gimana? Kalau ada tetangga kita yang nyakiti kita, semoga diberi hidayah, cepat masuk kuburan tadi. Biar tenang, biar satu hilang. Kenapa? Supaya bisa tenang hidup ini gitu, enggak ya? Supaya dia dapat hidayah, dapat pahala. Kalau kita doakan yang jelek orang lain, itu kembali kepada kita. Nauzubillah nauzubillah. Ya, itu semua ada di Quran. Semua bangsa-bangsa yang Allah muliakan juga. Bangsa Allah muliakan. Siapa tuh? Bangsa atau umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang Allah muliakan. Atau anak-anak durhaka, contohnya Kan'an, ya kan? Apalagi dalam Quran tadi kisah tentang surga dan neraka. Bagaimana di neraka banyak wanita, kata Nabi. Kan gitu, di Surah Mi'raj itu kan. Terus di neraka itu banyak orang yang enggak sholat. Masalah kaum fi sakor. Kan? Sebab salah ya, sholat kita kena masalah. Maksudnya sholat kita dicelaka, ya Allah wailul lil musholin. Enggak sholat kita kena sakor. Jadi kayak mana? Bagus enggak usah hidup aja gitu. Ya kan? Enggak ya? Enggak gitu juga konsepnya. Wailul lil musholin itu kan bahaya kali. Udah sholat itu kalau dipenggal orang jadi enggak mau sholat. Ngapain aku sholat? Wailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Nah, tentunya celakanya kenapa? Kenapa manusia bisa celaka pada kiun? Sholat patok ayam. Gitu dia. Ada tumak ninanya. Nauzubillah, itulah. Makanya bagus enggak usah sholat. Itulah istilah Qur'annya. Ya, tadi enggak sholat di azab Allah. Ya udah jadi kayak mana, udah enggak usah hidup aja, kalian masuk aja kan ke kuburan. Karena nanti akhirnya manusia itu menyesal. Di surah An-Naba pun ya laitani kuntu turaba, gitulah akhirnya. Maka supaya kita enggak menyesal, cobalah kita dengarkan dulu keilmuan kajian kita hari ini dari ustazah kita. Ustazah Juliana Ningsi. Juliana Batubara. Juliana siapa? Juliana panjangnya? Salvia SPDI MPDI insyaallah. Amin. Jangan dulu profesor. Satu-satu dulu, MPDI dulu. Insyaallah kalau udah MPDI cepat itu. Yang penting MPDI dosen dulu, udah dapat dosen, doktor, jadi profesor insyaallah ya. Amin. Oke, silakan sendiri aja. SPOG.